diterima dalam kekekalan kerajaan Tuhan. Tidak bisa. Namun herannya kok pada hari-hari ini kita masih bisa tenang. Bahkan ada orang yang melakukan kejahatan tidak takut dengan kengerian, ditolak oleh Tuhan di kekekalan. Kita sudah berkenan belum di hadapannya? Kita selalu menjawab masih dalam proses. Jawaban proses terus. Proses gak akan terjadi kalau saudara tidak pernah mau bertindak. Amin. Contohnya kayak rokok. Kemarin saya ngomong juga di Pampres soal rokok. Saya minta maaf mereka. Rokok itu saudara adalah sebuah kebiasaan. Kalau kita berdoa, Pak Pendeta doakan saya lagi dalam proses mau lepas. Kalau engkau tidak mau bertindak, proses terus, kapan mau terlepas? Amin. Amin. Kau harus punya ada suatu komitmen bertindak. Sekarang aku mau berhenti, aku mau tinggalkan semua ini. Karena saya dulu juga merokok sebelum saya bertobat. Saya bisa lepas semuanya. Ketika COVID-19 membuat setiap orang mati setiap saat, seharusnya perkara ini harus mendorong kita untuk sadar, bertobat dari dosa, berhenti melakukan kejahatan sebelum terlambat. Jiwa binasa masuk dan dilemparkan dalam nyala api neraka yang kekal, penuh kesengsaraan. Jika tidak mau bertobat, silakan terus saja berbuat dosa. Terus berbuat dosa. Namun jangan sesat. Allah tidak membiarkan diri dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Menabur dalam daging, menuai dalam daging dan kebinasaan. Saudara, makanya ini kesempatan kita untuk bertobat. Amin. Haleluya. Ketika saya ngomong dengan keluarga Pampers, Pak ini Pampers, mereka bertanya soal pertobatan. Saya bilang pertobatan itu akan terus berlangsung selama sekolah kehidupan ini sedang kita jalan. Karena kita ini ada di sekolah kehidupan. Amin. Amin. Oleh kanan kirinya, lu ada di sekolah kehidupan. Amin. Lu ada di sekolah kehidupan. Makanya lu harus terus bertobat. Amin. Amin. Saya bilang katakan terus berlangsung sampai kita lulus di wisuda. Waduh, pakai toga Pak Pendeta, iya, tapi pakai toganya di peti mati nanti. Kita di wisuda di peti mati nanti. Berarti hidupnya sudah berakhir. Kita di wisuda. Saya ingat waktu di wisuda saya 3 kali di wisuda, saudara. Tunduk kepala digeser, tunduk kepala digeser kepala saya. Nanti saudara di wisudanya sama Tuhan langsung. Amin. Amin. Ketika ada di peti mati, di tanah ukuran 2x2, di sela pajang, di tanah kusir, di Menteng Pulau. Nah, di tempat apa tuh ya? Tempat yang keren-keren di mana lagi saudara? Sandiago. Saudara di wisuda oleh Tuhan. Disitulah sekolah kehidupan berhasil engkau lewati, engkau berakhir, engkau lulus. Amin. Kalau syukur-syukur kalau nilaimu bagus di hadapan Tuhan. Kalau nilaimu jelek, lewat sudah. Habis mati, menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nih, saya jelaskan ya. Pengadilan Tuhan, bema Kristus, saudara akan disidang. Tuhan akan bertindak seadil-adilnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Itu ngeri saudara di situ. Kita nggak bisa lari dari pengadilan Tuhan. Begitu Tuhan lihat, Pak, kau lulus, langsung kita masuk ke surga yang kekal. Tapi kalau kita ditolak, kita meluncur ke api neraka. Nggak ada ampun, saudara. Makanya hari-hari ini bertobat. Yang masih terus berbuat dosa, bertobat. Saudara. Yang masih suka gosipin orang, bertobat. Ngomongin orang, wah dia kena COVID, itu dosa, saudara. Nggak boleh. Orang nggak kena COVID, yang ngomongin kena COVID, saudara. Fitnah. Itu pembunuhan karakter namanya, fitnah. Amin. Fitnah. Amin. Boleh, saudara. Amin. Amin. Jangan saudara sembarangan. Allah tidak pernah sesat. Apa yang ditabur orang itu Tuhan. Makanya kalau orang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan dari daging. Tapi menabur dalam roh, menuai hidup kekal. Yang terakhir, mata saudara melek semua. Sebagai orang percaya yang benar dan menyadari tentang realitas kekekalan, maka kita harus memiliki kesediaan meninggalkan cara hidup yang lama. Amin. Dan menggunakan cara hidup Yesus. Sehingga hidup kita hanya diisi oleh satu kepentingan, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Jika kita mau ikut Yesus dengan benar, maka kita harus menyangkal diri dan berkul salib. Apa maksud dengan perkara ini? Harus dimulai dulu dari kesediaan meninggalkan cara hidup kita yang lama.
dan mengenakan cara hidup Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes kita baca sebagai ayat terakhir, Yohanes pasal 6 ayat 27 dan 32. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ya, sekarang kita terjemahkan lewat perjamuan kudus. Di sini Tuhan Yesus kembali mengingatkan, bekerjalah bukan untuk roti yang dapat binasa. Maksud di sini adalah roti apa itu? Bukan seperti roti yang diberikan Allah kepada Musa untuk bangsa Israel di padang gurun. Akulah roti dari surga. Tubuhku benar-benar makanan dan minuman. Pada akhirnya orang-orang yang mendengar perkataan itu mengundurkan diri dan mengatakan bahwa perkataan ini cukup keras. Ajaran Yesus cukup keras, mereka nggak sanggup menerimanya. Mereka meninggalkan Yesus pada waktu itu. Kenapa? Sebab apa yang dikehendaki Tuhan bertentangan dengan naluri kemanusiaan kita. Sebab kita ini mau puas, menang sendiri, mencari pembenaran diri, mau terhormat, mau puaskan segala keinginan daging kita. Namun begitu kita ikut Yesus, maka kita harus sampai pada tingkat bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sebab kita telah dibeli dengan lunas dan telah dibayar. Hidup kita bukan milik kita sendiri, sekarang menjadi milik Allah seutuhnya. Karena Kristen yang benar belajar untuk tidak memiliki kepentingan, dan kepentingan hanya satu, itu hanya bagi Tuhan. Sebab kita tidak punya kepentingan lagi setelah menjadi milik Kristus. Hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kepentingan kita. Saudara,